13. Ketika Tuhan melihat bagaimana kejahatan telah berakar di negara-negara ini, lihatlah, dia 2 kali lipat bertekad untuk mematuhi perintah Yenofi, sehubungan dengan penyelidikan, di mana Yenofi mengatakan. 14. Menderita Luamong untuk melakukan penyelidikan, untuk membunuh siapapun yang dia mau. Karena akan terjadi bahwa roh orang-orang yang ia bunuh di Roma dan Venesia dan Napla dan semua kota dan negara lain akan tetap di tempat mereka dengan pembalasan terhadap jiwa mereka. Dan saatnya akan tiba ketika engkau akan menarik bala tentara malaikat pelindungmu dari kota-kota ini, dan lihatlah, para malaikat pembalasan ini akan tampil dan mengunjungi murka mereka kepada Allah yang palsu ini dan kerajaan-kerajaannya. 15. Jadi, Tuhan kuat dalam resolusi untuk membiarkan kejahatan mengambil jalannya, dan, jadi, di semua negara di mana Kristen palsu telah menyengsarakan manusia, Tuhan menarik tuannya yang melindungi, meninggalkan negara-negara dan surga-surga itu untuk mengambil jalan mereka. 16. Dan terjadilah, para malaikat pembalasan tampil untuk pertempuran, untuk bertarung dengan malaikat lain, dan untuk terobsesi dengan manusia juga, dan semua melawan Kristen palsu. 17. Dengan demikian dibukakan pintu bagi perpecahan dalam doktrin Luamong, yang akan menjadi tuntas dalam seluruh penggulingan Trinitas, dan Roh Kudus, dan juga Luamong, dengan nama salahnya. 18. Demikianlah perang dimulai lagi di bumi, dan di surga Luamong, tentang dirinya dan doktrinnya. 19. Untuk memperburuk keadaan bagi dirinya sendiri, ia mendirikan utusan malaikat di kerajaan duniawinya, di Roma, untuk mengilhami para paus untuk menyebabkan manusia dicambuk, dipenjara dan dihukum mati karena bidah, dan hal-hal ini dilakukan atas nama Kristus dan Roh Kudus. 20. Dan terjadilah bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengungkapkan sepatah kata, atau pemikiran, yang merefleksikan doktrin atau pemerintahan Luamong di dunia, tanpa menjadi korban utusan manusia dan malaikat dari Kristus palsu ini. Sesungguhnya banyak dari kota-kota fana ini terobsesi oleh para malaikat kegelapan dan kejahatan. 21. Dalam perjalanan waktu, lihatlah, manusia fana, yang diilhami oleh roh-roh yang suka membalas dendam, bangkit melawan para paus dan kardinal Luamong, dan memprotes pengabaian hak manusia untuk berpikir untuk dirinya sendiri, dan orang-orang ini menyebut diri mereka, Protestan, menyatakan bahwa ada 2 Kristus, yang benar dan yang salah, dan, lebih lagi, bahwa mereka sendiri adalah penyembah Kristus yang sejati. 22. Meskipun demikian, mereka juga berada di bawah ilham malaikat-malaikat jahat, karena mereka jatuh ke dalam pekerjaan membakar dan melukai lawan-lawan mereka juga. 23. Dan Tuhan meramalkan bahwa sekarang adalah waktu untuk menginspirasi negara-negara Barat Eropa untuk belajar dan untuk sains dan filsafat dan migrasi Barat. 24. Jadi, Tuhan mengirim malaikat untuk mengajar manusia sekali lagi tentang teleskop dan seni mencetak, dan untuk mengilhami manusia untuk mempertanyakan kekuatan spiritual para raja. 25. Demikianlah kekuatan Luamong dalam jumlah besar dikurung dalam mengelola kerajaannya yang kacau, sementara para malaikat kudus Allah menempuh jalan pembangunan yang benar untuk era kosmon yang akan datang. Bab X1. S berkata, ketika Tuhan melihat bahwa malaikat prajurit Luamong telah datang ke daerah bumi, ditemukan oleh Kolumbo, Tuhan mundur, mengatakan. 2. Lihatlah, saya akan menggunakan ini sebagai kesaksian bagi Yenofi dan terhadap Kristen palsu ini, pada waktu yang akan datang. Karena aku akan menarik tuan rumah malaikatku dan menyerah untuk suatu musim, tanah tengah Guatama. 3. Dan akan terjadi, bahwa manusia di negeri ini tidak akan makmur dalam kedamaian, atau kebenaran, tidak dalam pembelajaran, atau dalam sains, atau dalam penemuan, atau dalam hal apapun yang baik di bawah matahari. Untuk Luamong ini malaikat prajurit akan terobsesi mereka, dan mereka akan membangun, dan kemudian menghancurkan, dan orang-orang dari Aliats, Meksiko, yang Yodopans, yang Montezumas, akan dihancurkan, dan Ituans dan kota-kota mereka akan hancur. 4. Sekarang, terjadilah, seperti yang dikatakan oleh Tuhan, tanah tengah Guatama, dari laut ke laut, jatuh di bawah kekuasaan para malaikat prajurit Luamong, Kristen palsu, dan mereka menjadi prajurit dan perusak, juga tidak bangkit mereka dalam damai, atau kebijaksanaan, atau dalam apapun yang baik di bawah matahari. 1. Tetapi mereka hidup sebagai pencuri, debauci, prajurit, pembunuh dan penyembah berhala dari Kristen palsu. 5. Tuhan telah berfirman, aku akan pergi ke utara, ke pantai barat Eropa, dan tuan rumah malaikatku akan mengilhami orang lain untuk bermigrasi ke Guatama demi hati nurani, demi Yenofi. 6. Dan akan dibuktikan, pada waktu yang akan datang, bahwa mereka yang akan saya bawa melintasi samudera, akan mewarisi Guatama, dan mereka akan makmur dalam kedamaian dan kebajikan dan kebijaksanaan dan pembelajaran dan penemuan.
Dan manusia, setelah beberapa waktu, akan menyaksikan perbedaan antara orang-orang yang memiliki harta benda Luamong dibandingkan dengan milikku sendiri di wilayah utara. 7. Maka Allah mengirim malaikat-malaikatnya ke dalam faksi-faksi Eropa Barat dan mengilhami orang-orang fana untuk bangkit dan meninggalkan negara itu demi hati nurani. Dan mereka yang diilhami oleh Allah menyeberangi lautan dan mendarat di Guatama, dan mereka menamai tempat pendaratan mereka Plymouth Rock dengan mengatakan, demi Tuhan dan untuk kebebasan, tolonglah kami, ya Engkau, pencipta kami. 8. Tetapi mereka mengatakan tidak, demi Kriste, juga bukan demi Roh Kudus. 9. Namun demikian, prajurit malaikat Luamong telah menemani mereka melintasi lautan, dan ketika mereka melihat apa yang telah dilakukan manusia, mereka pergi melalui kapal-kapal fana yang kembali ke Eropa, karena para malaikat ini terlalu rendah untuk menyeberangi samudera tanpa kehadiran manusia. 10. Dan, ketika mereka datang ke sisi lain, mereka melaporkan kepada para jenderal malaikat Luamong apa yang telah dilakukan oleh manusia di Guatama, dan para jenderal malaikat ini mengirimkan berita ke Hapsendi, kerajaan surgawi Luamong, untuk mempelajari kehendak dan kesenangannya. 11. Luamong mengirim orang sebagai followet, yakni, kirim engkau seorang yang cukup tuan inspirasi terobsesi semua manusia yang telah demikian memiliki Gautama, jangan sampai negara jatuh ke Jehovi ini tangan. Jangan biarkan mereka memiliki semua atau menghancurkan semua dalam nama Kriste dan Roh Kudus. 12. Dan demikianlah terjadi sehubungan dengan Kriste palsu ini dan perselingkuhannya dengan Allah. 13. Yang terakhir telah mengilhami, demi Jehovi, orang-orang tertentu lainnya di Eropa Barat Laut, yang adalah orang-orang yang beriman, tetapi bukan praktisi ritus dan upacara, yang menyebut diri mereka Quaker, untuk bermigrasi ke Guatama, untuk membentuk takdir dari penduduk untuk kedamaian dan kebajikan dan kebijaksanaan, dan para Quaker ini dijanjikan kepada Yenovi untuk tidak pernah terlibat dalam perang, atau untuk bertengkar, atau untuk bersaing dengan siapapun demi opini. 14. Jadi, malaikat yang terobsesi dengan Luamong jatuh pada koloni pemukim di Guatama, dan terobsesi untuk menguliti dan membakar serta memusnahkan Quaker demi Kriste, seperti kata manusia. 15. Dan para malaikat Luamong mengilhami makhluk fana untuk menunggu para penganut agama lain yang bermigrasi ke Guatama. 16. Tuhan telah berfirman, penderitaan kesulitan-kesulitan ini kepada umatku untuk dicatat, karena dalam kosmon, itu akan menjadi kesaksian tentang kuasa surga pada manusia. Satu hal ini tidak diragukan lagi berlaku untuk Meksiko, Amerika Tengah, dan bagian utara Amerika Selatan, dan juga Kepulauan India Barat. Bab 11. 1. Es berkata, dengarlah kamu, hai bumi, dan kamu, langit di bumi, dari jalan-jalan Yenovi, melalui Allahnya, dalam hal ini, kerajaannya. Pahamilah kamu bagaimana semua hal dicapai untuk kemenangan tertinggi dari kebenaran. 2. Sekarang, setelah malaikat halus datang ke Firdaus, sebagai jawaban atas doa pertolongan Tuhan, Tuhan membagi pasukannya ke seluruh bumi dan langit-langitnya, bukan untuk kemenangan tiba-tiba dengan cara keras, tetapi sampai pada akhirnya manusia harus, setelah bertahun-tahun, pahami kebijaksanaan dan kemuliaan Yenovi. 3. Jadi, Tuhan membuat 11 divisi dari pasukannya, 4 divisi untuk bumi, dan 7 untuk surga di bumi. 4. Dan sebagai pemimpin dari 4 divisi untuk bumi, dia menunjuk Ezen, Han, Ahcho dan Lakas untuk pergi ke Hada, kerajaan surgawi dari 4 dewa palsu, untuk membangun penjaga dari situ ke bumi. 5. Dan Tuhan memberikan kepada mereka masing-masing 1000 juta host untuk bekerja bersama mereka. Dan ketika semua ini dipilih, dan telah datang di hadapan takhta Allah, dia berkata kepada mereka. 6. Karena keempat dewa palsu telah mencapai semua kebaikan yang dapat mereka capai, dan sekarang hanya memimpin manusia dan malaikat ke dalam kegelapan, saya saat ini akan memotong mereka dan persediaan mereka dari bumi. Pada hari dan jam itu akan ada bahaya di surga. 7. Karena ada lebih dari 300 juta roh di surga Hadan, yang dihukum mati sebelum waktunya, untuk menegakkan Brahma palsu, Buddha palsu, Kriste palsu, dan Dewa Gabriel palsu. 8. Maka pergilah kamu ke tempatmu, dan persiapkan dirimu dalam hikmat dan kekuatan. Jagalah dengan baik roh-roh ini, karena begitu mereka berkumpul demi pembalasan, mereka akan membuang dewa mereka di neraka. 9. Mereka menjawab dengan satu suara, kehendak dan keinginan Yenovi dilakukan. Dan mereka memberi hormat dan pergi. 10. Allah kemudian memanggil 7 lainnya dari ke-11 suci, untuk mencerdaskan Yopeslu, Likar, Faduan, Ardolfus, Eutemis, Zahawe dan Yetna, bersama dengan 7.000 juta pasukan mereka, dan ia berkata kepada mereka,
11. Lihatlah, ke-11 kerajaan yang telah mempersiapkan diri selama lebih dari 2000 tahun sekarang akan dibuka dan dibangun dengan jalan raya menuju kerajaan dari 4 dewa palsu. Karena waktunya sudah dekat ketika aku akan mengusir mereka dan menyingkirkan mereka dan kerajaan mereka dari bumi dan untuk selama-lamanya. 12. Agar pemberontakan dapat dicegah, kamu harus menyediakan tempat dan kapal untuk pemindahan rujanya yang jumlahnya lebih dari 20.000 juta. Pergi, kemudian, ke tempat masing-masing, dan bersiaplah pada saat perintah saya. 13. Mereka menjawab dengan suara bulat keinginan dan kehendak Yenofi dilakukan. Dan mereka memberi hormat dan pergi juga. 14. Setelah ini, Tuhan menunjuk 12 dewa dan Dewi Etrean sebagai tuan rumah pemutus, dan dia memberikan 6.000 juta malaikat kepada mereka untuk bekerja bersama mereka, ketika waktu seharusnya menuntut mereka. 15. Kepada ke-12 dewa dan dewi ini, Allah berfirman, ketika waktunya sudah dekat, lihatlah, kamu akan mengambil 6.000 juta pasukanmu, dan memotong semua persediaan bumi yang di atasnya 4 dewa palsu dan kerajaan mereka hidup. 16. Dan kerajaan mereka akan jatuh dalam anarki dan kehancuran. Drama mereka akan dibebaskan, tidak ada yang akan tinggal mereka, dan mereka akan jatuh ke atas kerajaan dewa mereka, dan mencampakkan mereka sepenuhnya, dan melemparkan dewa palsu mereka ke neraka anarki. 17. Oleh karena itu, pergilah ke tempat-tempat yang telah saya sediakan, sebagaimana yang akan ditunjukkan oleh utusan-utusan saya kepada Anda, dan bersiaplah dalam segala hal, untuk waktu dan isyarat tangan saya. 18. Jadi, ke-12 dewa dan dewi ini memberi hormat dan berangkat untuk kerja keras mereka juga. 19. Sekarang, sampai sekarang, tidak ada satupun kecuali Dewan Suci dan para dewa dan dewi yang mengetahui rencana Tuhan, anak Yenofi, maupun objek dan kerja yang disediakan bagi tuan rumah yang dikirim ke seluruh bagian bumi dan hadan terendah. Surga. 20. Namun demikian, Allah telah memerintahkan para perwira untuk menjaga garis-garis cahaya dengan tahtanya di Firdaus, sehingga konser tindakan akan terwujud di seluruh bumi pada saat yang bersamaan. 21. Sekarang, oleh karena itu, akan diketahui bahwa dari api kapal dan kru yang dikirim oleh dewa palsu untuk Paradise, hanya satu, Luamong ini, kembali untuk menceritakan kisah kecewa dan kekecewaan dalam tidak memenuhi Etrean Allah, Lita Bakat Rafa. 22. Adapun 3 lainnya, yang dipasang dengan sangat mewah, dengan 1.000.000 penghuni, dimahkotai dan dihiasi dengan keindahan sedemikian rupa, mereka memutuskan untuk pergi, masing-masing ke wilayah surga yang berbeda, dan membangun 3 kerajaan merdeka sendiri. 23. Banyak dari tuan rumah malaikat ini telah dijanjikan, selama ratusan tahun, bahwa mereka harus memiliki subkerajaan, dengan jutaan budak, tetapi pernah ditunda, sampai mereka berkecil hati. 24. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menyesuaikan pakaian mereka dalam mendirikan tahta dan ibu kota. 25. Jadi, perahu api yang dikirim oleh Enochisa, kembali ke daerah surgawi, tetapi tidak ke Enochisa. Dan bawa Kabalak pergi ke daerahnya, tetapi tidak ke Kabalak. Dan itu dari Gabriel, Tot, kembali ke daerahnya, tetapi tidak kepadanya. 26. Dan mereka semua berjalan jauh dengan cara yang sama, yang, setelah menemukan tempat untuk pergi dengan perahu api, menarik perhatian orang-orang untuk datang ke tempat mereka. 27. Dan terjadilah, sebelum tuan mereka masing-masing menyadarinya, mereka memiliki kerajaan surgawi, dengan ratusan juta budak. 28. Ketika 3 dewa palsu, Enochisa, Kabalak, dan Gabriel Gad mendengar tentang proses dari subjek pengkhianat mereka, secara terpisah, menyatakan perang melawan para penipu. 29. Karena itu, dalam beberapa tahun, sejak permulaan yang kecil ini, perang besar melanda 3 kerajaan dewa palsu ini di setiap sisi, tetapi sepenuhnya bagian dalam kerajaan masing-masing. 30. Yang memungkinkan Allah, anak Yenofi, untuk mengejar 2 rencana besar bagi penebusan manusia dan malaikat. Rencana-rencana ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada kaum Kayuan, Konghucu, Chinya, para penyembah Yenofi, dan untuk menemukan negara Gautama bebas dari genggaman Luamong. 31. Jadi, segera setelah Tuhan menyediakan sejumlah malaikat yang cukup untuk melindungi kaum Kayuan, ia mencurahkan energinya untuk Gautama dan surga-surga wanita itu. Bab 12. 1. Sementara langit-langit bumi demikian diaduk dengan perang dan dengan kemalangan yang diantisipasi dan doktrin-doktrin aneh, datanglah ke Firdaus di hadapan tahta Allah, sekumpulan 7.000 malaikat yang telah menjadi korban dari inkuisisi di bawah inspirasi dari Kriste palsu, Luamong, berdoa untuk audiensi dengan Tuhan. 2.
Oleh karena itu, setelah Kepala Marsal mengumumkan ini di hadapan takhta dan Dewan Suci, Allah memerintahkan mereka untuk mendekati dan berbicara. 3. Dan mereka yang adalah pemimpin kemudian datang dan berbicara. Ini adalah Rokus, Estella, Koeikas, Martin, Ajedio, Burton, Tukang Kebun, Oguier, Isagades, Thornton, Winsheaus, Hepburn, Autonus, Hague, Botna, Hijas, Sedasius, Praha, Septulus, Tilin, Portia, Fusa, Barem, Donia, Sareka, Solomon, Joliffe, Galileo, Sega, Spinola, Suton, Ginutus, Sirah, Obenaes, Placon, Bertimo, Feirdonas, Pubertas, Kuidonatus, Paglia, Suzaratga, Wojganheim, Givier, Dos Pastonitus, Leibrans, Jasman, Orof, Meyer, Litz, Herman, Dolce, Mogen, Ruhtevold, Jokamsteimer, Bolk, Kalas, Ratby, Janotos, Lechaim, Fetch, Blaney, Catherine, Ratu, Lambert, Holt, Ren, Safih, John, Barnes, Sanwald, Bie, Drumfold, Nekairo, Hempstead, White, Tus, Kirby, Askew. Wolfe, Bartolf, Brown, Wisat, Mill, Sadarak, Gaepon, Hutton, Somerset, Railif, Bedford, Wehlen, Geisen, Darcy, Wallace, Tudon, Taylor, Farrar, Jones, White, Mears, Henry, Atino, Percy, Alice, Flower, Joseph, Milne, Warne, Simpson, Latimer, R. Italy, Cranmer, Lang, Pest, Bradbridge, Wallstein, Alin, Jesse, Ormes, Stuyvesant dan Donald. 2 Dan ini adalah substansi dari apa yang mereka katakan. 4. Allah yang Maha Kudus, anak Yenofi, salam dalam kasih, dalam belas kasihan dan dalam amarah. 5. Kita bukan dewa, tidak murni, juga tidak suci. Karenanya kasihanilah kami. 6. Kami tidak bahagia, dan merasa bahwa dalam perjuangan kami untuk menemukan kebenaran kami telah digunakan secara tidak adil. Karena itu, kasihanilah kami. 7. Kami lahir di lubang lumpur, dan memiliki pakaian kotor. Karena itu, kasihanilah kami. 8. Kami mencari air bersih, agar kami bisa mencuci sendiri. Karena itu, bimbing kami. 9. Kita memiliki kekuatan yang bisa dibanggakan oleh serigala gila. Karena itu, gunakan kami. 10. Kita tidak memiliki belas kasihan dan pengampunan seperti dewa-dewa. Karena itu, beri kami kerja keras untuk dilakukan. 11. Pekerjaan seperti itu, pada kenyataannya, karena tidak memerlukan siapapun untuk membelah rambut untuk membedakan benar atau salah. 12. Bukan karena kita ingin melampiaskan diri sebagai pembalasan terhadap Kriste palsu. 1 langkah lebih tinggi, ya Tuhan. 13. Karena itu, jika seekor domba yang tidak bersalah dikejar oleh serigala, beri kami untuk segera masuk dan selamatkan domba itu. 14. Sekarang, lihatlah, desas-desus telah datang kepada kita, bahwa engkau akan membangun Gautama bebas dari kekuasaan para dewa dan juru selamat. 15. Dan tiba saatnya untuk ini, kita berada jauh di jalan menuju pemurnian, sehingga kita tidak bisa lagi menangkap malaikat Kriste palsu, dan melemparkan mereka ke neraka. 16. Meskipun demikian, kita tidak begitu teliti murni, tapi kami akan merebutnya malaikat jahat bekerja, dan menahan mereka dengan tenggorokan sampai engkau rabimu negara besar didirikan aman untuk Jehovi ini kerajaan. 17. Jika, oleh karena itu, kamu dapat menempatkan 7.000 malaikat di sudut yang longgar dan tidak bermoral, untuk melakukan pelayanan yang baik terhadap Luamong yang kejam dan tanpa belas kasihan, lihatlah, kami berdiri di hadapan Yenofi dan kamu, untuk melakukan kehendakmu seperti yang engkau perintahkan. 18. Tuhan berfirman kepada mereka, saudaraku, dalam nama Jehovi, saya menyambut Anda. 19. Apa yang dapat kamu lakukan, yang akan kamu lakukan, dan tidak seorang pun dari kamu yang akan menghakimi dirimu sendiri. 20. Sejauh kamu memiliki terang Bapa, demikianlah kamu akan melayani Dia. 21. Hanya kepadanya kamu yang bertanggung jawab, karena kemenangannya akan menjadi penebusan langit dan bumi. 22. Lihatlah, Luamong pasti akan mengilhami perang, baik di Gautama, dengan manusia, dan di surga, dengan para malaikat. 23. Tuan rumah malaikatku akan mengilhami orang fana dari Gautama untuk menemukan pemerintahan yang bebas dari kekuasaan para dewa dan juru selamat. 24. Perang akan menyusul. Sekarang, lihatlah, aku telah menunjuk Yotahiza sebagai Tuhanku untuk daerah-daerah itu. Perbaiki kamu di sana dengan utusan saya yang tahu jalan, dan Yotahiza akan menerima kamu dalam namaku, dan memberimu pekerjaan dalam keadilan, kebenaran dan kebijaksanaan. 25.
Pasukan Inkuisisi kemudian memberi hormat dan pergi, dan mereka datang ke stasiun surga Yotahiza bersama para penjajah di Guatama. Dua nama-nama di atas akan ditemukan dalam buku Martir Fox dan buku Korban Kristen Justin. Bab 13. Republik didirikan. 1. S berkata, sejak 300 tahun, toilet penjatahan Allah bagi bumi telah menyediakan generasi manusia kepada pekerjaan Allah yang akan datang. 2. Dan melalui ini Allah, anak Yenofi, membangkitkan 1.200 orang untuk secara langsung di bawah ilham kebangkitan kedua untuk mendirikan pemerintahan yang dibebaskan untuk manusia. 3. Dan 1.200 orang ini dinaikkan ke nilai di atas 60, dan beberapa dari mereka menjadi 80. 4. Kepala orang-orang ini yang dibesarkan oleh Allah untuk mendirikan fondasi kerajaan Yenofi dengan manusia adalah sebagai berikut yang semuanya berdiri di atas kelas 80 untuk kecerdasan. 5. Paine, Jefferson, Adams, Franklin, Carroll, Hancock, dan Washington. 6. Ke dalam tangan ketujuh pria ini, Yenofi, melalui Allah, putranya, menempatkan kepemimpinan para tuan rumah fana, dan mereka berada di bawah bimbingan Jehovi ini Tuhan, Yotahiza. 7. Dan Tuhan membuat Paine untuk memproklamirkan doktrin baru, seperti terhadap Luamong dan buku-buku suci, yang menjadi dasar penyelidikan dilakukan. 8. Maka inilah doktrin-doktrin Paine yang diilhami oleh Tuhan, putra Jehovi, untuk dinamai. 9. Seseorang, Sang Pencipta, yang Maha Kuasa, tiada taraf dalam kebijaksanaan, kebenaran, kekuatan dan kesatuan tujuan, penulis segala sesuatu, di bumi dan di dunia lain, terlihat dan tidak terlihat. 10. Bahwa jiwa manusia adalah kekal dan abadi, dan pada akhirnya akan mencapai kedamaian dan sukacita di surga yang Maha Kuasa. 11. Bahwa, menurut perbuatan, perkataan, pikiran, dan tindakan manusia baik atau jahat selama berada di bumi, demikian pula ia akan mewarisi di surga, terang atau gelap, kegembiraan atau ketidakbahagiaan. 12. Bahwa seluruh dunia adalah negara saya, dan hak yang sama bagi semua manusia. 13. Berbuat baik dengan semua kebijaksanaan dan kekuatan seseorang adalah agama tertinggi. 14. Pria itu memiliki hak alami, terutama raja, imam, dan tulisan suci, untuk melayani penciptanya dengan caranya sendiri. 15. Bahwa ini adalah zaman yang masuk akal, di mana semua orang hendaknya diilhami untuk membaca dan berpikir, dan menilai dengan penilaian mereka sendiri dan tidak melalui imam atau gereja atau juru selamat manapun. 16. Bahwa doktrin seorang juru selamat tidak adil, bahwa tidak ada orang yang jujur harus menerima kematian orang lain untuknya. 17. Bahwa yang disebut kitab-kitab suci bukanlah tulisan-tulisan Sang Pencipta, bahwa banyaknya cacat mereka membuktikan bahwa itu dibuat oleh penulis yang fana. 18. Bahwa, dalam praktiknya, buku-buku suci tersebut telah digunakan oleh para imam yang tidak berprinsip untuk mempromosikan perang, penyelidikan, tirani, dan penghancuran. 19. Pria itu harus bangkit dengan kekuatannya untuk merangkul penciptanya, dengan praktik perbuatan baik, dan dengan mempromosikan kasih persaudaraan terhadap semua orang, dan dengan amal dan kemandirian memperoleh perlindungan, kebanggaan, dan kemuliaan yang maha kuasa. 3. 20. Doktrin Tuhan, Paine diumumkan secara terbuka, dan mereka dicetak dan diedarkan di antara penduduk Guatama. 21. Dan terjadilah, bahwa mereka jatuh ke tangan pria dan wanita seperti yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Allah untuk menerima mereka. Dan orang-orang ini memuji doktrin baru sedemikian besar sehingga koloni menolak hak ilahi, hukum divan, raja untuk memerintah tanpa persetujuan dari yang diperintah. 22. Luamong, Kriste palsu, mempersepsikan rancangan Allah, anak Yenofi, dan segera dikirim ke bumi, ke Guatama, 2.000 prajurit malaikat untuk menggulingkan doktrin Paine, dan mengendapkan koloni-koloni itu ke dalam perang melawan pemerintah pusat di Eropa Barat. 23. Jadi, peperangan di Guatama, di bumi, dan di surga, diatur, manusia melawan manusia dan malaikat melawan para malaikat. 24. Tuhan, Yotahiza, sekarang menugaskan pasukan Inkuisisi, 7.000 malaikat yang dikirim Tuhan, untuk menjadi tuan rumah pelindung bagi 7 pemimpin pemberontakan Guatama. 25. Selain para malaikat ini, yang adalah jenderal dan kapten dari pasukan, ada juga petugas malaikat yang tidak ditugaskan, 2.784 yang juga telah mati syahid karena kehidupan di bumi, dengan pencambukan, dan oleh rak. Dan dengan ditarik di perempat, dan dengan dibakar, yang didistribusikan di antara tentara fana tentara.
Dan para perwira malaikat ini memiliki pasukan dan kompi malaikat, didisiplinkan dan bermarkas di kamp orang fana bersama para prajurit. 26. Demikianlah, tuan rumah yang mengilhami, bervariasi dalam jumlah dari 6 juta menjadi 12 juta, yang tetap bersama tentara Republik selama perang, siang dan malam, mengilhami mereka untuk ketabahan, dan memanipulasi mereka untuk memberi mereka kesehatan dan kekuatan dan daya tahan. 27. Allah berfirman kepada komandan malaikat dari tentara-tentara ini, dengan mengatakan, meskipun Tuanmu mengilhami orang-orang fana ini untuk kebebasan seperti hal-hal duniawi, namun engkau juga harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menabur benih cahaya rohani yang lebih tinggi di antara mereka. Ingatlah, maka khotbah dari Yang Maha Tinggi, hanya ada satu roh hebat, Yenofi. Dan ini akan menjadi tuan rumahmu selamanya untuk mengilhami manusia. 28. Selama 7 tahun perang berlangsung, dan selama itu, Komandan Duniawi, Washington, berada di bawah perwalian Komandan Pasukan Malaikat. Dan ada detail untuk menjaga Washington, siang dan malam, 1000 malaikat. Dan meskipun dia tertembak, dan dalam banyak hal berusaha dihancurkan, para malaikat ini menyelamatkannya, bahkan menangkap peluru yang ditembakkan ke tangannya. 29. Dan dengan cara yang sama banyak pemimpin fana dan prajurit dalam perang dilindungi dan diselamatkan dari bahaya oleh para malaikat. 30. Namun selama ini sementara para malaikat Luamong bertempur di sisi lain, berusaha untuk menarik malaikat pelindung, dan dengan demikian membuat para pemimpin fana rentan. 31. Tetapi para malaikat ini memiliki tingkat yang lebih rendah dan kurang kuat, dan pada akhirnya tidak begitu antusias, karena mereka tidak menderita kesyahidan. 32. Yenofi telah berkata, lebih baik biarkan seseorang bermegah dalam kesyahidan karena kebenaran, karena di sini dia mengambil keputusan tinggi melawan kejahatan, yang memutuskan adalah kekuatan besar bagi jiwa ketika memasuki surga. 33. Dan terjadilah bahwa Republik didirikan. 34. Dan Allah memerintahkan komandan malaikat yang telah menyelesaikan pekerjaan ini, untuk memanggil tuan rumah bersama-sama, agar mereka dapat mendengar suara Yenofi. Dan di sana dengan demikian dikumpulkan 18.340.000 jumlahnya, di surga tanpa persiapan di atas pegunungan Haguan, di mana para pemimpin Firdaus telah menyiapkan sebuah mesbah bagi Yenofi untuk kesempatan itu. 35. Dari nilai-nilai yang lebih tinggi dari dataran tinggi lainnya, di sini berkumpul di lingkaran suci, 70 juta malaikat untuk mempromosikan suara. Yang penting Tuhan sebelumnya mengirim berita kepada Aroku, bahwa rantai cahaya dapat dibuat ke langit atas. 36. Sekarang, ketika para malaikat inkuisisi berkumpul di hadapan Allah, dan ditempatkan dengan tepat oleh para marsal, Allah menyebabkan cahaya diturunkan, sehingga mereka dapat bersukacita daripada menderita karena kecemerlangannya. 37. Dan ketika Allah duduk di atas tahta itu, dan para esenaur meneriakkan kemuliaan Jehovi karena telah mendirikan Republik Manusia, seberkas cahaya terlihat turun dari alam-alam atas, dan itu meluas hingga ke tahta Allah, di mana sekarang, di semua sisi, iluminasi dalam kemegahan. Saat ini, tepat di atas singgasana, sebuah bintang cahaya terbentuk, dan dari sinilah muncul suara Jehovi, yang mengatakan, 38. Damai, kekasihku. Jalannya terbuka, kebebasan bagi hati nurani manusia dibangun di bumi. Kamu telah mengangkat mereka di atas perbudakan para dewa. 39. Karena kamu ditebang sebelum kamu menyelesaikan pekerjaanmu di bumi, aku menderita kamu untuk kembali ke manusia untuk menyelesaikan aspirasi kamu sendiri. 40. Karena kamu bersatu dalam satu perusahaan dan palangses untuk pekerjaan yang baik, alih-alih bekerja sendiri, kamu sekarang diterima ke dalam kebangkitan kedua kerajaanku. 41. Dengan cahaya tahtaku kamu hari ini terbebas dari belenggu bumi dan kebangkitan pertama. 42. Suara berhenti, tetapi Allah berfirman kepada marsal-marsalnya, dengan mengatakan, berikan kamu afalanza yang cukup untuk kenaikan para malaikat kesayanganku ini, dan bawa mereka ke ladang dan hutan Atusasabak di dataran tinggi Orteon, di mana aku telah menyediakan tempat tinggal yang cukup. 43. Dan, setelah mereka diserahkan, nilai mereka, dan berikan kepada mereka instruktur dan teman yang cocok, sehingga pada waktunya mereka dapat menjadi mempelai dan mempelai pria untuk Yenofi, dan naik ke kerajaan yang dibebaskan di dunia yang halus. 44. Menderita mereka sekarang untuk melewati tahta, agar mereka dapat menerima lencana dari Yang Maha Tinggi. Sebab bagi mereka ini adalah bagi mereka suatu hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang ditinggikan. 45. Para marsal kemudian mengirim mereka melewati tahta, dan di sana jatuh, dari langit di atas mereka, lencana cahaya abadi, tidak dapat diubah.
46. Dan pembangun di Yutis membawakan mereka sebuah avalanza, dan mereka pergi ke sana, diiringi nyanyian 3 juta suara dalam pujian Yenofi. Dan ketika mereka berada di dalam, Tuhan kembali berbicara kepada mereka, mengatakan, 47. Sekarang kamu pergi jauh dari bumi. Tetapi ketika kamu membebaskan tanah ini untuk dirinya sendiri, dan sekarang pergi, lihatlah, aku akan memanggil kamu kembali sebelum 100 tahun lagi, untuk membebaskan orang-orang dari doktrin-doktrin dan kredo-kredo zaman dahulu. Tidak ada Tuhan atau Juru Selamat yang akan ditegakkan di negeri ini. Sampai saat itu, Yehova bersama Anda semua, dan memberi Anda sukacita dan kebahagiaan. 48. Setelah itu, para petugas avalanza menggerakkannya, naik ke atas. Dan para musisi, mereka yang tersisa dan mereka yang naik, bernyanyi dan menyanyikan sampai kapal api naik dari pandangan. 3 di atas adalah doktrin Tom Paine. Bab 14. 1. Selama 300 tahun sebelum transaksi di atas, keempat dewa palsu telah berperang sampai batas tertentu di surga mereka, dan untuk harta bumi tertentu juga. 2. Di China, kaum Kayuan, Konghucu, telah membuat kemajuan besar, hingga cedera Brahma palsu, Ennochisa. Tetapi yang terakhir telah mendorong orang-orangnya ke Vinyu dan Parsie. 3. Pada bagian Kabalak, Buddha palsu, ia telah mendorong orang-orangnya ke China dan Parsie juga. Dan di banyak bagian Vinyu, para Buddha ini telah memperlakukan para Brahmana dengan pembantaian yang luar biasa. 4. Tetapi tak satu pun dari para dewa palsu di atas cocok dengan Thoth alias Dewa Gabriel. Di bawah nama dan doktrin-doktrin Muhammad, dia telah membuat terobosan besar atas harta milik 2 dewa palsu lainnya, baik untuk bumi dan langit-langitnya. 5. Namun, di sisi lain, Luamong, Kriste palsu, telah mengambil keuntungan dari ketiga dewa palsu lainnya. Dia telah menemukan utusan fana di Inggris Eropa Barat yang telah dia ilhami dengan nama Eastindiacompany. Kepada orang-orang ini dia berkata, ayo, aku akan membawamu ke tempat di mana ada kekayaan besar dan kesenangan paling mewah. Lihatlah, kamu akan memiliki tempat itu, dan mengatasi kaum kafir dari negara kaya. 6. Jadi, Luamong memimpin mereka, dan mereka membawa serta para misionaris dan Alkitab dan pedang serta meriam dan kapal perang. Dan ketika mereka tiba di Vinyu, Luamong, melalui malaikat-malaikatnya, berkata kepada mereka, katakan kepada orang-orang kafir ini, kamu adalah penyembah anak domba damai, bahwa kamu telah jatuh cinta dan oleh karena kebenaran. Dan, lihatlah, mereka akan menerima kamu. Dan akan terjadi, ketika kamu berada di dalam, kamu akan menimpa mereka, dan menghancurkan mereka oleh jutaan, pria, wanita dan anak-anak. Dan kamu akan jatuh ke saluran air mereka, yang mengairi tanah, dan kamu akan menghancurkan mereka juga, dan, lihatlah, jutaan orang kafir ini akan kelaparan setiap tahun, karena kelaparan yang pasti akan menimpa mereka. 7. Sekarang, semua ini terjadi, para penyembah berhala Luamong jatuh pada harta duniawi para Buddha, dan memang memiliki tanah Vinyu, dan atas nama Kriste dan Roh Kudus, membunuh 7 juta pria, wanita dan anak-anak. 8. Dan mereka juga menghancurkan saluran air, di mana kelaparan datang ke Vinyuans, sehingga, dalam perjalanan waktu, 30 juta orang lagi mati kelaparan. 9. Sekarang, meskipun Kabalak kehilangan, dalam banyak hal, harta duniawinya, ia masih mempertahankan surga Vinyu, sehingga Luamong benar-benar mendapatkan sedikit jiwa di surga, setelah semua kehancurannya. 10. Luamong juga telah memimpin utusan fana ke China, dengan harapan memiliki negara itu juga. Dia berkata kepada mereka, pergi ke sana, dan menegakkan perdagangan opium. Dan akan terjadi, mereka akan menjadi orang-orang yang mabuk dan tidak berharga, dan kamu akan jatuh atas mereka, dan mengalahkan mereka, dan memiliki semua negara mereka, di mana di sana tersimpan kekayaan besar. 11. Dan para penyembah berhala dari Kriste palsu jatuh ke tangan orang-orang Cina dan menegakkan perdagangan opium, dan juga membuat banyak dari mereka menjadi orang-orang mabuk dan tidak berharga. Dan setelah mereka mabuk, para penyembah berhala dari Kriste palsu mengangkat seruan, lihatlah, para penyembah berhala yang mabuk. Indulgator dalam opium. 12. Namun demikian, para Kayuan dari China adalah kekuatan yang luar biasa, dan mereka membingungkan para utusan Luamong dalam semua perambahan lebih lanjut. 13. Sekarang, meskipun Luamong telah dikalahkan oleh kebijaksanaan Tuhan, dalam memiliki koloni Guatama, namun, Luamong masih berharap untuk mendapatkan kembali negara itu untuk dirinya sendiri. Dan untuk melaksanakan rancangannya, ia mengirim 2000 juta prajurit malaikat untuk menyelesaikan penghancuran suku-suku Algonquin yang mendiami negara itu. 14.
Dan ini juga terjadi, para penyembah berhala Luamong jatuh pada Algonquins, dan menyebabkan 3 juta dari mereka dihukum mati, pria, wanita dan anak-anak. 4. Jumlah orang India yang dibunuh langsung oleh orang Kristen tidak lebih dari setengah jumlah ini, tetapi, tetap saja, 3,5 juta orang India yang pernah mendiami negara ini telah mati, karena perlakuan mereka oleh orang-orang Kristen. Bab 15. Tuhan, Jehovah, Esan, casted out the 4 dewa palsu. 1. Ketika waktu yang tepat datang, Jehovah berfirman kepada Allah dengan mengatakan, "Maisan, lihatlah, kosmon era dekat dan cahaya dari busur Swiss yang masuk ke bidang paradise. Rentangkan tanganmu di atas bangsa-bangsa di bumi dan di atas langit-langitnya, dan bersihkan kerajaanmu untuk cahaya abadiku." 2. 4 dewa palsu, pelaku binatang, akan berseru dengan sedih, tetapi engkau tidak mengindahkan mereka dalam penghakimanku. 3. Kemudian Allah mengutus pasukannya yang disiplin, 12.000 juta, untuk memutus persediaan bumi. Bahkan sebagai seorang jenderal Fana Katetov pasukan dari kota yang jahat untuk menundukkan itu, begitu juga akumulasi kekuatan semua cahaya pada 4 kerajaan dari 4 dewa palsu, mereka yang telah menyatakan diri mereka juru selamat dari manusia dan malaikat. 4. Dan para malaikat Tuhan menyebar ke seluruh bumi. Dalam pasukan jutaan dan puluhan juta, dengan disiplin yang baik, mereka berkumpul bersama di kota-kota Fana, dan di negara-negara tempat di antara semua bangsa, suku dan bangsa. 5. Dan pasukan malaikat ini ditugaskan dan dibor untuk bekerja dalam konser, dengan garis-garis cahaya meluas ke tahta Allah. 6. Dan Tuhan berbicara di Firdaus, melalui garis-garis cahaya, dan suaranya masuk ke semua tentara yang hebat dari pasukannya, 12.000 juta, dengan mengatakan, 7. Potong pasokan bumi dari 4 binatang di bumi. Mereka dan pasukan pengikut mereka yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi tidak berguna dalam kebangkitan manusia dan malaikat. 8. Nama mereka telah menjadi bau busuk di bumi. Pengikut fana mereka adalah para pencuri dalam segala bentuk kenajisan. Roh mereka telah menjadi seperti gelandangan di bumi dan di surga. 9. Tuan rumah saya telah mencoba membujuk mereka, tetapi mereka tidak mau mendengar terang kerajaan atas, mereka tidak akan menerima. 10. Tapi saya akan membuat mereka melihat ke atas. Seperti binatang buas yang liar, mereka akan berteriak meminta rezeki, tetapi mereka tidak akan menemukannya di tempat-tempat berhantu lama mereka. 11. Kemudian, pasukan Tuhan berbaris di antara drujas, para penyembah dari 4 dewa palsu, dan panen fana mereka. 12. Dan para drama berpaling kepada dewa masing-masing, Brahma palsu, Buddha palsu, dan Gabriel kala, dan Kriste palsu, berteriak, "Lihatlah, persediaan kami terputus. Bukankah bumi ini kerajaanmu, dan tempat tumpuan kakimu? Katamu, bukankah engkau menghendaki yang maha kuasa? Jadi, bagaimana caranya ada Allah lain yang datang? Jika engkau benar-benar juru selamat kita, sekarang selamatkanlah kita. Tetapi jika engkau selama ini menipu, maka bagianmu akan masuk neraka." 13. 4 dewa palsu mendengar seruan kemarahan dan kecurigaan di kerajaan mereka yang perkasa, mendengar ratapan dari 60.000 juta. Dan mereka takut dan gemetar. 14. Yang paling utama dalam ketakutan adalah Kriste palsu, karena, demi memperbesar kerajaannya sendiri, dia telah menyatakannya di bumi bahwa, barang siapa yang percaya kepadaku, akan diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya kepadaku, akan berada dalam bahaya api neraka. 15. Dan jutaan manusia yang tak terhitung jumlahnya tidak berpikir tentang kebangkitan diri, tetapi membawanya pada kata-katanya, dan begitu telah hidup dan mati dan menjadi budaknya selama ratusan tahun. Jutaan malaikat ini telah membuat spanduk surgawi, dengan janji-janji Tuhan palsu ini tertulis di atasnya, dan dengan ini pergi dalam prosesi di surga, berseru, "Roti atau darah. Roti atau darah. Kami datang bukan untuk membawa kedamaian di surga, kami datang untuk membawa pedang. Kami datang untuk mengatur malaikat melawan malaikat. Berikan kepada kami, hai engkau, Allah kami, atau neraka akan menjadi bagianmu." 16. Dengan demikian, terjadilah, seperti yang telah dinubuatkan oleh Allah, di mana ia berkata, anarki akan meliputi kerajaan-kerajaan surgawi Anda, dan Anda akan tetap memiliki bahwa Anda salah di hadapan Yenofi. 17. Dan keempat dewa palsu, yang takut akan api neraka, pergi, berteriak, "Aku bukan Brahma sejati. Saya bukan Buddha sejati. Saya bukan Tuhan yang benar. Saya bukan Kriste sejati." 18. Karena mereka berharap dengan demikian menyelamatkan diri. Tapi, sayang sekali untuk mereka. Ribuan juta mereka jatuh ke kota-kota surgawi mereka, istana dan tahta, dan merampok mereka.
19. Dan ketika amarah mereka dimulai, lihatlah orang banyak yang besar bergegas untuk para dewa palsu, dan menimpa mereka, memukuli mereka, mencekik mereka dengan bau busuk, menutupi mereka dengan gas yang menyesakkan, membungkus mereka dengan api belerang. 20. Dan mereka membawa perwira dan pendeta dan biarawan dan perwira tinggi, dan melemparkan mereka ke neraka juga, jutaan dan jutaan malaikat penguasa tinggi dari para dewa palsu. 21. Demikianlah keempat dewa palsu ini terkurung, bahkan di dalam kerajaan mereka sendiri yang hancur, dan setiap hari dan setiap jam semakin mengerikan. Itu adalah kegilaan marah dari 60.000 juta malaikat yang tertipu, yang terlepas dari perbudakan, dihidupkan untuk mereka. 22. Kemudian Dewa Yenofi, dari Firdaus, pergi dengan kapal api, cemerlang, melewati ketabahan para drujas, pergi dengan nilai 10 juta melawan 60.000 juta. Tuhan membawa semua ini dari alam Aroku dan Harifia, dengan disiplin untuk tujuan itu. 23. Dan di atas kapal, dan di spanduk-spanduknya, tertulis kata-kata ini, T di sini tetapi 1G pirit SREATS, JEHOVIH. TASIMIMASI dengan HIM, adalah SALVASIMORTAL dan malaikat. 24. Dia berteriak, datanglah kepadaku, kerajaan saya cukup bagi semua yang hidup. Jadilah kamu kuat dalam kebangkitan, karena aku datang untuk membebaskan. 25. Dan Tuhan berkumpul dari tingkatan tertinggi dari kerajaan surga yang terganggu, 13.000 juta malaikat yang tidak memiliki rumah, yang telah menjadi penyembah dari 4 dewa palsu. Dan Tuhan menyuruh mereka mengirim keluana, di dataran tinggi, Hephaestos, tempat ia memerintah mereka di koloni, dengan tempat-tempat untuk pendidikan dan tenaga kerja. 26. Tuhan berfirman kepada mereka, kamu berharap untuk naik ke kerajaan tertinggi Yenofi dengan doa dan pengakuan kepada para dewa palsu. Lihatlah, aku berkata kepadamu, tidak ada kebangkitan selain dengan mengembangkan talenta yang diciptakan Yenofi untuk semua orang. Karena itu pergilah bekerja, dan ke tempat-tempat pendidikan, agar kamu dapat menjadi sahabat yang cocok bagi para malaikat Yenofi yang mulia. Bab 16. Tuhan meluputkan the 4 dewa salah out of the 4 hells. 1. Es berkata, sekarang adalah Allah, anak Yenofi, penguasa seluruh bumi dan langitnya. 2. Dan, lihatlah, era kosmon sudah dekat. 3. Cahaya busur telah jatuh di atas tahta Allah. Para pemimpin Orient Jehovi dari surga yang dibebaskan telah datang. 4. Surga itu seperti kerajaan baru. 1.000 juta orang etir telah tiba untuk bekerja dengan Allah, dalam membersihkan neraka dari surga yang lebih rendah, dan dalam menyediakan untuk membuka gerbang surga bagi para malaikat agar muncul kepada manusia. 5. Metahazi, Dewi Alefat di Jalan Loo, di Etrea, telah membawa kembali pasukan inkuisisi. Hativi, Dewi Rawa-Rawa Lutian, di dataran Wesato, di Etrea, ada di sana, bersama Mas Secret of Bohgan, Gad. Monet Zian, Dewi Tuisa, ada di sana, bersama para penganiaya di Zaratustra. Norwod Cisa, Dewi Hutan Nidea, di Etrea, ada di sana bersama para penganiaya Brahma yang murni dan sejati, dan para penganiaya Musa dan Capilya. 6. Selain itu, ada 46 dewi lainnya, masing-masing dengan sejumlah malaikat yang pada zaman kuno berjuang melawan Yenofi, mendukung beberapa Allah palsu. 7. Tetapi sekarang, dalam kedatangan kosmon, lihatlah mereka kembali sebagai dewa dan dewi yang murni dan mulia. 8. Dan Allah, anak Yenofi, memanggil semua penganiaya satu kali ini, dan dia berkata kepada mereka. 9. Lihatlah, ada 4 neraka yang besar dan 6 neraka yang lebih kecil dan 14 neraka yang lebih kecil, masih ada di surga yang lebih rendah ini. 10. Karena kamu pernah dicampakkan ke neraka, dan setelah itu diserahkan oleh para malaikat Yenofi, pergilah kamu sekarang, dan lepaskanlah neraka dari surga-surga ini. Dan bawalah kamu Allah-Allah palsu ke hadapanku. Marsal saya akan membagikan Anda ke tempat masing-masing yang telah aku tunjuk kepadamu. 11. Kemudian pergi keluar para dewa dan dewi sebagaimana ditunjuk oleh Tuhan untuk membebaskan 24 neraka dari surga bumi. Dan mereka membawa serta mereka kepada pekerjaan ini, 6.000 juta malaikat pekerja yang sangat ahli dalam hal-hal seperti itu. 12. Dan, dalam 34 hari, neraka dikirim, dihancurkan dan pergi. Dan dari neraka ini, ada yang melahirkan lebih dari 70.000 juta malaikat yang dibawa ke dataran tinggi, disiapkan untuk mereka oleh Allah, anak Yenofi. 13.
Dan Allah juga telah menyediakan bagi mereka di tempat-tempat surgawi baru mereka, divisi dan subdivisi, dengan jenderal, kapten, pengawas dan petugas lainnya yang diperlukan untuk mencegah mereka berlari ke dalam simpul dan neraka lagi. 14. Dari para dewa palsu dan dewi-dewi yang diserahkan dan dibawa ke hadapan Allah di Firdaus untuk penghakiman, para pemimpin mereka adalah Astaroth, Dagon, Ashdod, Yotemas, Satias, Golut, Plutoya, Itis, Hamgat, Moak, Hoar, Baal, Enochisa, Kabalak, Gabriel dan Luamong. Selain itu, ada 70 dewa dan dewi palsu lainnya yang dikirim, tetapi yang tidak dibawa ke hadapan tahta Allah, tetapi dikirim ke rumah sakit karena mereka berada dalam kekacauan. 15. Tuhan sebelumnya menyediakan Firdaus melalui sidang sucinya untuk saat penghakiman para dewa palsu yang dibawa ke hadapannya. 16. Maka konsili kudus dibentuk dalam bulan Sabit sehingga tahta Allah meletakkan tanduknya untuk mempromosikan suara. 17. Para marsal kemudian membawa para dewa dan dewi palsu ke dalam arena lingkaran di mana cahaya seharusnya jatuh ke atas mereka. Bab 17. Judovi Judget Dewa dan Dewi Palsu.